Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kaji kita tentang qalbun. Kita sudah belajar tentang pengertian dari qalbun yang artinya qalabu yuqallibu, berbolak-balik, bahwa hati itu dia mudah sekali berbolak-balik. Kadang-kadang dia beriman, kadang-kadang dia bisa munafik, kadang-kadang dia bahagia, tiba-tiba jadi sedih, kadang-kadang senang, tiba-tiba susah. Saat-saatnya kita bersabar, tapi ada kalanya kita marah. Hati itu sangat berbolak-balik. Kita diajarkan satu doa dari Rasulullah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Kita minta supaya ditetapkan hati, karena sifat hati yang sangat mudah berbolak-balik. Kemudian bahwa hati itu berfungsi dalam rangka untuk kita meraih nilai ketakwaan. Jadi tanpa qalbun yang bersih, orang tidak akan pernah mampu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalika min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Hati itu melahirkan yang namanya ketakwaan. Jadi kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, bahwa tujuan kita ini untuk bertakwa kepada Allah, bahwa Al-Quran ini Allah turunkan dalam rangka supaya kita ini mampu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran diturunkan supaya kita bisa jadi orang bertakwa kepada Allah. Dan media ketakwaan itu ada pada hati seseorang. Hati yang kotor, hati yang banyak penyakit, itu akan sulit untuk mampu jadi orang bertakwa kepada Allah. Maka kita perlu untuk selalu berusaha bagaimana menjaga hati tetap dalam keadaan bersih, suci dan mulia. Caranya bagaimana kemarin? Dengan sholat malam, dengan baca Quran, dengan berzakat, infak, sedekah, dengan menebarkan kebaikan. Ini insya Allah dengan melakukan usaha kebaikan, hati kita akan terjaga. Itu fungsi daripada hati. Kemudian jenis-jenis qalbun. Malam hari ini kita lanjutkan tentang jenis-jenis qalbun manusia. Yang pertama namanya qalbun salim. Illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u banun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana kata Allah tidak berguna malu wala banun, harta dan anak itu tidak berguna sama sekali. Sebanyak apapun kekayaan kita, sehebat apapun anak kita, itu tidak berguna sama sekali.
illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya dalam keadaan salim. Apa itu salim? Bersih. Apa itu salim? Mulia, suci. Apa itu salim? Selamat. Nah, ulama-ulama menafsirkan yang namanya selamat di sini adalah ketika kita berhubungan kepada Allah, hati kita itu selamat dari segala macam bentuk kemusyrikan. Itu namanya qalbin salim. Hati yang selamat dari segala macam bentuk kemusyrikan. Karena kadang-kadang ada orang beribadah tapi banyak musyriknya juga. Beribadah tapi melakukan hal-hal musyrik ini banyak juga nih. Hal-hal yang metafisis nih, keyakinan yang aneh-aneh, kalau makan ini, makan itu, supaya sugih, potong ini, potong itu, macam-macam ini. Ya kan? Setiap malam Jumat minum kopi hitam, minum ayam bakar, potong ayam hitam, ayam putih, macam-macam. Pendapat-pendapat manusia ini. Yang ada kadang-kadang di situ berbau kemusyrikan, pakai jimat-jimat segala macam. Nah, pakai jampi-jampi apa segala macam. Di dalamnya berbaur dengan kemusyrikan. Bujur beribadah kepada Allah, tapi banyak nilai musyrik di dalamnya. Solat rajin tapi kedukun rajin juga misalnya. Ada orang begitu. Solatnya rajin tapi kedukun rajin juga. Kedukun. Tanya kayak apa jodoh, kayak apa rezeki, kayak apa usaha bagus, datangnya kedukun. Ada yang betul seperti itu. Ini namanya qalbinnya tidak salim. Qalbin salim itu adalah qalbin yang selamat, qalbun yang selamat dari segala macam bentuk kemusyrikan ketika kita berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Dan sewaktu kita berhubungan dengan sesama manusia, itu salim, salam, menebarkan salam. Orang yang punya qalbun salim itu selalu menebarkan salam kepada orang lain. Ingin orang lain itu selamat, sejahtera, bahagia, sentosa. Itu namanya qalbun salim. Yang kedua, qalbun munib. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Qalbun munib ini adalah hati yang selalu mau bertobat. Itu namanya qalbun munib. Itu adalah orang yang punya hati, hatinya mau selalu bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam ini kata Rasulullah berbuat salah semerataan. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Bahkan Nabi juga bisa berbuat salah. Bisa juga Nabi berbuat salah. Misalkan kayak Nabi Yunus meninggalkan umatnya, ditegur oleh Allah, dimakan ikan hiu. Bisa juga berbuat salah. Tinggalkannya umatnya kan, karena dia putus asa dakwah, ditinggalkannya umatnya, lalu ketika di kapal dia diundi, dilempar ke laut, dimakan ikan hiu sebagai hukuman atas kesalahannya. Tapi akhirnya selamat lagi Nabi Yunus karena bertobat tadi. Nabi Adam berbuat salah Nabi Adam, melanggar perintah Allah. Kata Allah jangan makan buah khuldi, Nabi Adam makan buah khuldi. Nah ini Nabi aja bisa berbuat salah. Semua Bani Adam itu berbuat salah. Tapi yang terpenting bagaimana kita bertobat kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam bertobat kepada Allah. Kalau belum mampu bertobat dengan orang baik, itu berlomba-lomba dengan orang yang jahat untuk segera bertobat kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba untuk siapa yang cepat bertobat kepada Allah. Nah, ini namanya qalbun munib, hatinya selalu mau bertobat kepada Allah. Lalu dengan sikap itu dia maunya berbuat kebaikan setelah tobat, berbuat baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Orang yang beriman yang bertobat kepada Allah adalah orang-orang yang melakukan amalan sholiha, berbuat amal soleh. Kecuali orang bertobat illa man taba wa amana, mereka beriman, wa amala amalan sholiha, mereka berbuat amal yang soleh. Nah, ini namanya orang yang tobat. Setelah dia bertobat, dia melakukan amal kebaikan, menyegerakan kebaikan. Tidak mau berbuat lagi yang buruk, tapi selalu melakukan kebaikan, menyegerakan berbuat baik. Jangan suka ditunda-tunda. Kita kalau sudah niat baik, jangan suka ditunda-tunda. Segerakan niat yang baik tadi. Aku niat hari ini masuk ke masjid uang 10.000. Jangan tunda-tunda. Begitu niat cepat langsung. Kalau kita tunda, kena again. Itu hanya kada jadi batal niat tadi tuh, karena suka menunda. Jadi kalau sudah niat berbuat baik, lakukan segera. Ini aku hendak mulai melatih nih, mulai hendak istiqomah. Asal malam Jumat baca surah Kahfi, udah hendak istiqomah. Sudah punya niat, segerakan. Nanti sudah datang malam Jumat, malam Jumat depan gin. Karena malam Jumat depan gin. Nah, akhirnya kada jadi nih. Orang yang munib itu selalu menyegerakan urusan kebaikan.
Hatinya bertobat kepada Allah dan senantiasa menyegerakan kebaikan. Yang ketiga namanya qalbun mukhbit. Namanya qalbun mukhbit. Hati yang tunduk. Qalbun mukhbit adalah hati yang tunduk. Qalbun mukhbit ini, sifat hati yang qalbun mukhbit ini adalah gemar. Orang yang punya hati yang mukhbit ini, orang yang punya hati yang tunduk ini gemar menuntut ilmu, senang menuntut ilmu, senang belajar. Itu tanda orang tua hatinya tunduk. Ilmu ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Kita tidak mungkin bisa mengenal satu kebaikan, mana yang baik, mana yang buruk tanpa ilmu. Yang mau selamat dunia dengan ilmu, yang mau selamat akhirat dengan ilmu, mau selamat dua-duanya dengan ilmu. Orang yang mukhbit ini gemar menuntut ilmu. Menuntut ilmu gemar. Tetapi ilmu yang dipelajari itu bukan sekadar dalam rangka untuk mengasah supaya otak tajam, kemampuan berpikir hebat. Kayak orang-orang barat itu kan ilmuwan barat itu orang-orang yang berilmu semua. Menemukan A, menemukan B, kadang-kadang untuk meneliti kodok aja misalnya. Meneliti kodok di TV itu, meneliti kodok aja sampai berbulan-bulan hanya untuk tahu kapan kodok itu kawinnya, kapan kodok itu guringnya, ya kan? Kapan dia apa-apanya makan, gimana makannya. Semua diperhatikan itu oleh ilmuwan barat tuh. Seekor kodok sampai berbulan-bulan dia teliti, masuk ke dalam sungai mengamati kodok, malam-malam bangun melihat kodok kayak apa. Oh, itu memperhatikan ilmuwan tuh. Jadi mereka mengedepankan ilmu akal itu, rasionalnya dikedepankan. Itu orang-orang barat. Tapi mengabaikan Allah. Ilmu hebat tapi kada kenal sama agama tuh kada tahu. Itu di barat seperti itu tuh orang-orang barat. Nah, orang-orang timur ini lain lagi. Dia tidak mengedepankan ilmunya, tapi alam rasanya. Alam rasa itu lebih kuat orang timur nih. Tadi itu contohnya. Suka ke gunung-gunung, bersemedi-semedi. Orang timur nih masuk gunung semedi, itu keluar tiba-tiba jadi orang apa macam-macam kan. Ada begitu macam orang nih. Kurang jalan. Jadi orang timur beda orang timur dan barat. Orang barat tuh kuat dengan logika, tapi lemah dengan alam rasanya, emosionalnya lemah. Kadang-kadang kalau seorang anak manggil bapaknya dengan namanya aja, "Hey John, hello John," padahal itu abahnya seorang. Orang barat gitu kan, dia manggil bapaknya namanya aja, "Hey John, where are you John? Where are you going John?" Panggil nama abahnya kan namanya John. Nah di kita kan tidak bisa seperti itu kan. Dianggap itu orang yang kurang punya adab sopan santun kan ada. Orang barat mengedepankan akal, orang timur ini mengedepankan alam rasanya tadi itu. Alam rasa. Oh, suka jimat-jimat, jampi-jampi tadi. Anak sugi, orang barat kalau sugi bekerja keras. Akal ini mengatakan supaya sukses kerja keras. Orang timur tidak begitu. Supaya sugih ke Gunung Kidul. Melihara tuyul. Itu orang timur tuh hobi itu. Manalah kita tidak pernah kita dengar ada orang barat melihara tuyul, kan ada. Kalau orang timur tuh banyak gitu. Pesugihan tuyul dipeliharanya. Karena itu dianggapnya jalan untuk mendapatkan kekayaan tadi tanpa pakai logika, karena rasa lebih kuat. Padahal kalau Islam tidak demikian. Islam itu semuanya lengkap. Islam itu pakai akal, Islam itu pakai rasa, tapi harus pakai kesadarannya, intelektual, emosional, spiritual. Nah sekarang bilang gitu kan, intelektualnya harus diasah, kemampuan pengetahuan akalnya diasah. Maka dulu tuh ilmuwan tuh orang Islam semua, ahli kedokteran Ibnu Sina, dia intelektual tapi sekaligus orang yang hebat spiritualnya, hafal Quran Ibnu Sina. Dokter, ahli kedokteran yang hafal Quran, bahkan bukunya sampai sekarang dipakai rujukan kedokteran sampai sekarang tuh. Buku Ibnu Sina tuh, tulisan Ibnu Sina tentang kesehatan, tentang healing, tentang kesehatan. Ada orang yang ahli matematika, misalnya Al-Jabar, hafal Quran. Ada orang yang ahli ekonomi, Al-Kindi, hafal Quran. Ada yang namanya Al-Farabi, ahli musik, itu orang hafal Quran juga. Jalan semuanya, ilmunya jalan, alam rasanya jalan, tapi hubungannya kepada Allah juga tetap terjaga. Nah orang barat itu melepaskan hubungan kepada Allah, ilmu aja dikedepankan. Orang-orang timur kadang-kadang tadi itu lu katakan rasanya kuat, akalnya kurang dipakai, ya kan?
Kalau pergi pengajian itu kadang-kadang apa tuh? Itu tadi pakai rasa aja. Ada anggapan, udahlah kita yang penting pengajian. Kata hadis Rasulullah kan, kalau kalian melewati taman surga, singgahlah sana, masuk ikut bergabung sana. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu. Nah, orang-orang yang alam rasa emosional tadi menanggapi yang penting ikut pengajian aja, walaupun di pengajian itu guring. Karena dianggapnya penting dapat pahala sudah. Dia tidak berpikir soal paham atau kada. Yang penting hadir di situ. Ada yang guring, ada yang berpandiran, apalagi kalau pengajian yang besar, ramai orang tuh kayak sana tuh. Itu guru berceramah di luar mewarung. Jadi dia ulun melihat itu apa bubuannya ini, datang jauh-jauh bermobil dari mana-mana datang. Dari rumah jauh-jauh datangnya itu sampai sana berokok, orang ceramah, guru berceramah. Jadi apa tujuannya tuh kalau perhatikan nih? Datang pengajian ini tujuannya apa? Jangan-jangan tadi wisata aja wisata religi. Oh, enak kumpul rame-rame. Menyenangkan. Maka sekarang ada istilahnya hedonis. Orang suka dengan senang-senang. Ada yang senang ke kafe. Kan? Ada yang senang ke ngopi-ngopi. Ada yang senang nonton bola. Ada yang senang juga ke pengajian. Jangan-jangan tuh hedonis juga, cuma sekedar mencari kesenangan aja. Paham kada? Gimana mau paham? Orang berceramah sini berokok, mana paham? Nah, itu yang kita lihat. Karena orang timur tuh begitu. Ininya kurang dipakai. Orang timur tuh ini kurang dipakai. Lebih banyak pakai rasa tadi itu. Emosional itu lebih berjalan. Yang namanya emosional itu bukan sekedar marah. Suka tidak suka. Jadi berbuat sesuatu itu karena suka aja. Yang namanya emosional itu bukan harus marah gitu, tapi orang yang berbuat sesuatu itu bukan landasan kena cintanya kepada Allah, karena ketakwaan atau karena kesadarannya, bukan, tapi karena dia suka aja. Oh, enak, senang, rame-rame. Lagi jembatan Basit ya. Masya Allah. Tujuan buat jembatan supaya jangan macet. Mulai malam minggu tadi dari Pangerang tuh, mulai dari Unla macet sudah. Ya Allah, gara-gara manusia ramenya di jembatan Basit itu. Apa dapat di situ kalau ya Allah, lu perhatikan apa ini, Masya Allah. Rame-rame. Itu namanya orang senang-senang juga. Nah, kadang-kadang ada orang mengaji juga seperti itu. Kumpul rame-rame bukan supaya paham, supaya senang. Karena habis mengajian makanan. Apalagi boleh mengaji dapat amplop. Masing-masing dikasih amplop satu-satu. Senang ya datang ke pengajian. Rupanya boleh dapat amplop masing-masing. Begitu kah ajar ulun? Wah. Ini namanya orang-orang yang tidak mengedepankan akal, tapi lebih Islam itu tiga-tiganya. Akalnya dipakai, rasanya dipakai, tapi harus dengan kesadaran tadi itu. Intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya juga. Jadi kalau memang kita hadir ke pengajian itu karena ini takwa kita kepada Allah. Karena kita ingin mengetahui sesuatu, karena ingin paham sesuatu, bukan sekedar duduk-duduk yang penting dapat pahala. Asal hadir aja, kata Rasul gitu kan. Kalau hadat singgah saja kalian, walaupun di dalam cuma tidur dapat pahala. Hadisnya gitu tuh. Kalau ada majelis taman ilmu, taman surga, singgah. Apa itu taman surga? Majelis ilmu. Walaupun di sana kalian tidur-tidur aja dapat pahala. Lalu orang yang menanggapi jadi kalau kayak gitu kau hadir aja lah tidur. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya supaya apa yang dipelajari dapat dipahami. Dengan ilmu itu kita tumbuh ketundukan kita kepada Allah. Semakin belajar, semakin tunduk hati kepada Allah. Semakin tunduk hati kepada ayat mukhbit, qalbun mukhbit, tunduk hati itu kepada Allah dengan belajar. Menuntut ilmu ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal harganya. Maka tentu tidak sembarang Allah memberi. Jadi kalau kita diberi Allah kesempatan begini, itu berarti kita dipilih oleh Allah. Pian-pian seberataan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Banyak manusia di sini nih, banyak. Tapi yang dipilih untuk mendengar Quran inilah orangnya. Malam hari ini yang diizinkan oleh Allah mendengarkan Quran, dibacakan, sunnah dibacakan, inilah orangnya. Ini orang-orang pilihan. Orang-orang yang terbaik, pian orang-orang yang terbaik karena masih mau membuka hati mendengarkan ayat-ayat Allah. Qalbunnya masih mukhbit. Karena orang yang hatinya mukhbit itu gemar menuntut ilmu, ya dengan ilmu itu dia semakin yakin bahwa Quran itu benar. Membacakan ayatnya. Surah 22 Al-Hajj ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haq min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahum qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, waliya'lamal ladzina utul ilma, orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah ini. Orang-orang ilmuwan, orang-orang alim ulama, itu adalah orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Apa tujuan ilmu itu diberikan? Supaya dengan ilmu itu mereka meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Supaya dengan ilmu itu semakin yakin Quran benar. Nah, ilmuwan-ilmuwan barat tadi itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai keyakinan kepada Quran itu benar. Apa buktinya? Kada beriman. Padahal ilmunya hebat. Padahal ilmunya luas, luar biasa, menemukan A, menemukan B, itu luar biasa. Ilmuwan barat sekarang gitu kan, menemukan komputer, macam-macam, menemukan Microsoft, luar biasa kecanggihan orang-orang barat nih, orang-orang Yahudi, luar biasa kemampuan otaknya, pintar-pintar. Alal ilmin alal alamin. Mereka kata Allah memang lebih pintar di alam semesta ini. Orang-orang Yahudi, orang Israel itu hebat. Cuman ilmunya itu tidak sampai menemukan kebenaran Al-Quran. Padahal ilmu itu tujuannya supaya dengan ilmu itu semakin yakin kalau Quran itu benar. Lalu dengan yakin kita Quran itu benar, lalu kita sungguh-sungguh belajar Quran ini. Lalu hati itu bergetar tuh, karena kita ada getar hati kita kepada Quran. Karena kita tahu Quran itu adalah benar. Ilmu itu tujuan supaya kita paham Quran itu adalah benar. Kalau tidak menemukan kebenaran, itu ilmu menjadi sia-sia aja. Tidak menolong kita di alam kubur. Orang barat tadi yang neliti kodok tadi itu ilmunya tidak berguna. Masuk kubur dia makan kodok tadi dia. Ilmunya tidak berguna sama sekali. Ya kan, dari hidup sampai matinya kodok saja gawiannya. Sholat kan tidak pernah. Gimana tuh? Masuk hutannya, meneliti harimau. Berbulan-bulan dalam hutan meneliti harimau. Kapan kawinnya? Apa makanannya? Apa kegemarannya? Apa sukanya? Gimana nih? Semua diteliti. Berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun dalam hutan aja. Itu aja, sholat tidak pernah. Padahal maksud Allah itu dengan dia meneliti alam semesta ini, dia menemukan kebenaran hakiki tadi. Tahu dia kalau Allah itu benar. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Menemukan kebenaran harusnya begitu orang berilmu. Semakin berilmu, semakin yakin kalau Quran itu benar. Kalau orang belajar tidak menumbuhkan keyakinan terhadap Al-Quran, dipertanyakan ilmu yang dipelajarinya. Nah, ayatnya ada nih. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu meyakini bahwa Al-Quran ini benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk padanya. Qulubuna qulbun mukhbit fatukhbita lahu qulubuhum, lalu hati mereka tunduk kepada Allah. Yakin Quran benar, tunduk hatinya kepada Allah. Itu tujuan ilmu tadi. Dengan belajar semakin tunduk hati kepada Allah. Yakin Quran benar, tandanya dia yakin Quran benar apa? Dibacanya, dipelajarinya, dipahaminya, diamalkannya dalam kehidupan. Itu tanda dia yakin Quran itu benar. Jadi bagaimana halnya misalnya ada orang-orang yang nuntut ilmu terus, tapi tidak bisa mengaji, gimana kira-kira? Tas bola kalau melihat ayat ini. Ada yang miss berarti. Nuntut ilmu kemana-mana, mendengar ceramah kemana-mana, mengaji tidak pernah. Kayak apa itu? Padahal ilmu tadi tujuannya supaya meyakini Al-Quran. Tanda dia yakin, dipelajarinya. Kalau belum bisa, dia berjuang supaya bisa baca Quran. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan gengsi. Kalau belum tahu, ngaku aja belum tahu, belajar. Belum bisa ngaji, ulun belajar. Masya Allah. Di situ namanya rahmat Allah terbuka. Mau mengakui kekurangan, mau menyadari kesalahan. Ada orang tuh kadang mau belajar karena malu, sopan. Gengsi aku ini kan ketahuan rajin masjid sudah jar. Ceramah kemana-mana, dengan ceramah di mana-mana, dengan pengajian di mana-mana. Jangan sampai ketahuan kalau dia bisa mengaji. Nah, ada orang begitu tuh, menjaga gengsinya. Harusnya tidak boleh demikian. Belajar, kalau kita belum bisa, belajar Bapak-bapak. Karena Al-Quran ini salah satu nanti di hal yang di dalam kubur dia menuntut kita. Ini Al-Quran, menuntut Quran ini. Hei sepulan, kenapa dulu di dunia aku tidak pernah kau baca? Dituntut oleh Al-Quran. Quran ini bisa menuntut. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim.
Wa innahu ladzikrun wa laqad qaumik wa sawfa tus'alun. Pegang teguh oleh kalian, kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran ini, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Pegang teguh apa-apa yang telah diwahyukan, yaitu Al-Quran, kepadamu. Pegang teguh Quran itu. Innaka ala hudan siratal mustaqim. Dia adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Quran. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Sesungguhnya Quran ini adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu. Wa saufa tus'alun, dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nuntut Quran, bahasanya Quran menuntut. Hei Fulan, kenapa kau tidak pernah kau baca? Hei Sepulan, kenapa kau tidak pernah kau pelajari? Quran yang menuntut, Pak. Jamaah jangan dianggap remeh. Orang yang tidak pernah baca Quran, lihat nanti berat dia, karena Quran itu menuntutnya. Kenapa kau sepanjang hidup sampai mati kau tidak pernah buka Quran, tidak pernah belajar Quran? Kenapa? Kata Allah, wasaufa tus'alun, kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban. Quran menuntut tanggung jawab terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepadanya. Kita ini kan sudah mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Quran. Ayo buka Quran. Mulai sekarang tumbuhkan semangat belajar Quran semakin kuat. Berusaha untuk membaca dengan benar, berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita ini. Itu tanda orang yang punya ilmu. Jadi orang yang utul ilma tadi itu yakin kalau Quran itu benar, menemukan kebenaran Al-Quran. Lalu dengan yakin dia benar, Quran itu benar, fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya tunduk kepada Allah. Hatinya tunduk kepada Allah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang meyakini Quran itu benar itu orang beriman. Keyakinan itu lalu Allah tuntun dia kepada jalan yang lurus. Dibimbing. Wa annallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah bimbing dia, Allah tuntun dia kepada jalan yang lurus. Siapa tuh? Orang-orang yang yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Siapa orang yang yakin terhadap Al-Quran ini? Orang yang suka dengar Quran, yang senang membacanya, yang menerjemahkannya, yang paham, memahami, yang mengamalkan, yang belajar, yang mengajarkan, yang menghafalkan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang yakin akan kebenaran Al-Quran. Nah itu ilmu itu fungsinya. Nah orang yang seperti itu namanya mukhbit, qalbun mukhbit. Orang-orang yang tunduk hatinya kepada kebenaran Al-Quran dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin punya ilmu, semakin tunduk hatinya. Seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Semakin berisi semakin tunduk. Orang beriman begitu, semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk hatinya kepada Allah. Orang yang bertambah ilmu itu, yang ilmunya dengan iman, semakin berilmu, semakin tunduk, semakin yakin dia kalau Quran itu benar Quran. Lalu dengan keyakinan itu muncul giroh untuk belajar Quran. Sungguh-sungguh, semangat, serius belajar Quran karena dia yakin Quran adalah benar. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti tadi lu contohkan tadi itu, kalau ditanya, "Pak, pian yakin Quran benar?" Yakin. Yakin ulun yakin Quran itu benar. Pernah baca? Kada pernah. Nah, gimana seperti itu kira-kira? Pian yakin Quran benar? Yakin, Bang. Kira-kira kalau kita tanya orang Islam, "Bapak yakin Quran benar, Pak?" Kira-kira jawabannya yakin enggak? Kira-kira insya Allah jawabannya semua mengatakan yakin. Kalau Bang, nggak mungkin mengatakan ulun kada yakin, Bang. Bukan Islam berarti kafir berarti. Kalau dia mengaku Islam, kalau kita tanya, insya Allah jawabannya sama semua. "Pak, Bapak yakin Quran ini benar?" "Benar, yakin." "Bapak sudah bisa ngaji?" "Belum lagi." Nah, keyakinan seperti apa seperti ini? Ini keyakinan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan. Sudah bagus, yakin itu sudah bagus, tapi tidak dibuktikan keyakinan itu dengan perbuatan. Hanya namanya iman itu kan diucapkan dengan lidah, ya kan? Diikrarkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, begitu yang dikatakan beriman. Harus sampai pada perbuatan. Kalau cuma yakin Quran benar tapi tidak pernah dibaca, ini tidak sampai kepada perbuatan. Nah, coba kita merubah itu. Buatlah kita ini menjadi orang-orang yang qalbunnya mukhbit, hati itu tunduk kepada kebenaran Al-Quran, lalu dengan yakin itu dia tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sudah tidak. Yang keempat namanya qalbun wajal. Apa itu qalbun wajal?
Wajal itu artinya bergetar. Qalbun wajal itu adalah bergetar. Hati itu kalau dia yang wajalnya, kalau sudah mendengar Quran, tergetar hatinya. Di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu orang beriman begitu. Itu orang yang punya hati wajal tadi. Hati yang berikutnya tuh hati yang baik itu adalah qalbun wajal. Hati yang kalau mendengar nama Allah disebut getar langsung hati itu. Yang namanya bergetar itu bukan menggigil seperti itu, bukan. Sebut nama Allah lalu gigil, bukan. Tapi yang namanya bergetar itu responnya cepat. Tergetar hati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung tergetar hati itu. Langsung semua kegiatan tutup semua. Itu tanda orang getar hati. Dipanggil oleh Allah itu langsung bergegas, tidak mau menunda-nunda. Malah kalau ada pekerjaan apapun dia tinggalkan, dia sambut, merespon tinggi respon terhadap panggilan Allah. Itu tanda orang yang wajilat qulubuhum. Hatinya tergetar kalau disebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan rumah kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar masih sibuk di pinggir jalan. Masih sibuk. Yang berjualan tetap berjualan, yang berdagang tetap berjalan, yang lewat tetap lewat semua. Padahal Allah sudah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tidak peduli itu? Karena hati sudah tidak lagi tergetar ketika disebut nama Allah. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Malah ulun ngeceramah malam ini, kalau ada yang beriman benar dengar dari rumahnya jalan nanti isya rame ke sini tuh. Bujur juga aja Ustaz tadi aja. Oh iyalah. Kita ini dipanggil Allah kadang-kadang banyak lalai aja. Dengar tapi pura-pura kada tahu. Sebelahan aja, situ aja jarak. Dengar suara azan tapi tidak datang ke rumah Allah. Padahal sudah dipanggil ini. Kenapa? Hati tidak tergetar. Nah, coba kalau hatinya bergetar itu, mendengar sebut nama Allah itu, bangun cepat. Lagi tidur nyenyak subuh-subuh itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Itu sudah bagus tuh. Dengan suara azan langsung takajud, bangun, langsung siap-siap, bagus. Itu sudah bagus tuh. Lebih bagus lagi sebelum azan sudah siap-siap. Nah, kayak Nafis, kayak Firsa kan, siap-siap. Jam 4 bangun sudah, mandi dulu, tahajud dulu segala macam, ngapal Quran baru. Nah, itu baru benar. Tapi minimal pas azan itu terbangun sudah. Nah, jangan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang bangun-bangun juga sekalinya. Dikencang-kencang aja panggilnya, sebut nama Allah, baru ada terbangun-bangun. Tergetar hati itu. Tidak ada sentuhan sama sekali ke dalam hati. Nah, orang beriman kata Allah, hatinya wajal. Disebut nama Allah tergetar. Maksud tergetar di sini adalah responnya tinggi terhadap urusan Allah. Kalau sudah menyangkut urusan Allah, respon itu cepat, respon itu tinggi. Di malam hari ini kan urusan Allah nih. Urusan pengajian, kita urusan sholat berjamaah. Ini urusan Allah kan, respon kita tinggi. Tahu kita ada sholat berjamaah, datang. Tahu kita ada pengajian, datang. Kita tahu nih, ada pengajian, ini penting nih untuk kita mati nanti nih, bekal buat mati, datang. Di pengajian bujur-bujur mendengarkan ceramah, sungguh-sungguh serius, kada gurung-guring, kada berpandiran, kada sambil makan-makan, dengar kada. Nah, sungguh-sungguh serius belajar. Itu berarti orang tuh wajilat qulubuhum. Biarlah sedikit seperti ini, tapi bujur mendengar. Timbang banyak manusianya kada dengar sekalinya. Apa? Cuma untuk orang merame aja. Begitu mal teman. Untuk orang merame aja. Mendengarkan kada. Coba tanya, paham? Apa garang tadi malam sampai kada tahu juga. Kayak banyak tahu. Orang yang mempandiran, berokokan, berpandiran, warung, apa aja dengar. Nah, ini orang cuma mengambil suasana nyaman, nikmat, rame-rame kumpul. Tapi baguslah kumpulnya dalam kebaikan kan, ketimbang ke diskotik tadi kan, ketimbang senang-senang di diskotik, ketimbang senang-senang di kafe-kafe, bagus senang-senang di pengajian, dengar ceramah sambil berokok, wow, pasti bagus.
Tapi dia dengar ceramah. Daripada berokok dengan dangdut kan bagus lebih berokok dengan ceramah. Nah, ini namanya wajad. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah iman mereka. Jadi orang yang wajilat qulubuhum ini kalau mendengar Quran dibaca imannya bertambah. Nah, coba kita periksa kalau kita dengan Quran seperti ini menambah iman enggak kita? Harusnya menambah iman. Itu tanda hati kita itu masih wajilat qulub, masih tergetar hati itu dengan Allah itu. Masih merespon dengan cepat, respon tinggi terhadap urusan kepada Allah. Nah, ini namanya orang yang wajilat qulubuhum. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang qalbun salim, qalbun munib, qalbun mukhbit, dan qalbun wajal. Nanti apa lagi yang selanjutnya? Nah, kita sambung di malam Senin depan insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.